Berikut ini tutorial uji regresi logistik dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah sediakan data kuesioner sebagai variabel Y, ada variabel X umur dan lama bekerja sebagai variabel X. Di sini umur ada 5 kategori yang merupakan data kualitatif yang akan diubah menjadi kuantitatif. Kemudian lama bekerja ada 4 kategori yang merupakan data kualitatif dan akan diubah menjadi kuantitatif. Kemudian variabel Y-nya sesuai dengan skala yang digunakan. Ini merupakan langkah-langkah ataupun tujuan dari uji regresi logistik. Ada analisis bivariat. Di sini kita dapat menguraikan data tersebut dengan menggunakan cross table. Kemudian bisa juga untuk data Y-nya uji validitas. Kemudian analisis bivariat. Di sini kita menggunakan uji independen ataupun chi-square, multivariat, uji serentak, pengujian parsial, kesesuaian model, koefisien determinasi, model regresi dan terbentuk, ketepatan klasifikasi. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Sini kita akan buat cross table dari data tersebut. Kemudian siap siaga sebagai X-nya, sehingga kita akan melihat cross table-nya. Oke, sudah muncul, dimana di sini akan kita gunakan cross table usia dengan variabel Y. Di sini siap siaga bencana. Kemudian cross table lama bekerja, tinggal mengubah diganti umur dengan lama bekerja. Oke, langsung dipindahkan, kemudian klik OK, sehingga hasilnya sudah muncul. Oke, langsung kita pindahkan ke Word tadi, hasil dari analisis kita. Oke, ini merupakan cross table antara variabel X dengan Y. Kemudian selanjutnya, karena kita menggunakan kuesioner, kita menggunakan uji validitas. Untuk variabel Y-nya, di sini ada 12 pertanyaan hingga totalnya, dimana pada tutorial kita sebelumnya untuk uji validitas semua pertanyaan dipindahkan dan totalnya juga dipindahkan. Oke, sudah muncul hasil uji validitasnya. Oke, kita pindahkan ke Word-nya hasil validitasnya. Oke, masih belum, tadi di copy rupanya. Oke, kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word yang sudah kita sediakan. Oke, biar nampak dia biasanya di bagian akhir. Kita hapus dulu biar kita lihat berapa nilainya. Langsung saja kita menuju bagian paling kanan dari tabel korelasi ataupun uji validitas. Oke, sudah dapat. Nah, kita lihat hasilnya. Semua hasil tersebut harus berada di atas R tabel, di mana R tabel digunakan 1,59. Di sini berada di atasnya. Ini juga pertanyaan 2 juga. Pertanyaan 3 juga berada di atas dari 1,59. Pertanyaan 3 juga. Pertanyaan 4. Pertanyaan sampai kayaknya semuanya ini berada di atas 1,59, ataupun dikatakan data dari hasil kuesioner tersebut valid, di mana responden menjawab berdasarkan kenyataannya. Oke, semua data valid. Kemudian reliabilitas itu menunjuk
menunjukkan kekonsistenan dari jawaban responden. Untuk biasanya kuesioner semua, biasanya untuk kuesioner kita selalu menguji untuk validitas dan reliabilitas. Oke, langsung saja kita uji reliabilitas dari data. Langsung analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, di sini agak berbeda. Di sini totalnya tidak masuk, hanya untuk semua pertanyaan saja. Oke, kita klik oke. Hasilnya 0,883 atau di sini lebih besar daripada nilai R reliabilitas, yang dimana nilainya itu harus lebih besar daripada 0,6. Kemudian untuk uji selanjutnya, uji square kita masukkan variabel X dan Y sehingga muncul hasilnya, hasil uji Chi-square ataupun independent test. Di sini dapat langsung kita lihat nilai signifikannya semua berada di bawah 0,05, mana alfa yang kita gunakan merupakan 0,05. Langsung saja kita lihat signifikannya. Kalaupun untuk lebih detailnya bisa juga dilihat dibandingkan dengan tabel Chi-square. Oke, lanjut ke uji analisis multivariatnya. Ada beberapa tahapan untuk multivariat. Ada uji serentak, di mana bagaimana uji serentak bertujuan untuk melihat semua variabel X dan variabel Y. Oke, di sini analyze, regresi logistik. Kemudian kita pindahkan dependent, yaitu variabel Y. Kemudian variabel X langsung kita masukkan ke faktor. Kemudian modelnya. Kemudian statistiknya, di sini kita perlu good fitness, klasifikasi tabel. Berapa persen klasifikasinya. Kemudian ini juga sudah oke. Kemudian kita klik oke. Oke, hasil uji regresi logistik sudah muncul. Kemudian kita lihat model fitnya untuk uji serentak, yaitu model fit information, di mana nilainya kalau untuk intercept only hanya tanpa ada pengaruh itu 66, kemudian setelah ada pengaruh menurun menjadi 25, sehingga nilai Chi-square-nya menjadi 41,064, ataupun langsung saja nilai signifikannya. Hingga hasilnya itu semua data variabel X apabila bekerjasama akan mempengaruhi variabel Y. Oke, langsung ke pengujian parsial. Di sini parameter estimation. Di sini ada dua estimasi yang diberikan. Langsung saja kita lihat nilai signifikannya. Apabila nilai signifikannya berada di bawah 0,05, berarti secara parsial variabel tersebut mempengaruhi variabel Y. Di sini dapat kita lihat secara parsial, maksudnya secara satu per satu. Oke, langsung saja ke nilai signifikan. Untuk umur kategori 4 berada di bawah 0,05. Untuk lama bekerja kategori 4 berada di bawah 0,05, berarti dia mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian umur 1 pada kategori 1, kemudian umur pada kategori 3, kemudian umur pada kategori 4, kemudian lama bekerja pada kategori 2,
Kemudian lama bekerja pada kategori 4. Oke, ini hasil dari uji parsialnya. Dapat kita lihat mana saja variabel yang mempengaruhi. Setelah itu kita dapat melihat kesesuaian model, itu good of fitness. Di hasil uji klasik semuanya sudah muncul goodness of fit. Di sini nilai signifikannya berbeda, harus berada di atas 0,05 sehingga menunjukkan model tersebut sesuai terhadap variabel Y. Selanjutnya kita ambil koefisien determinannya, ada 3 jenis dalam uji regresi logistik. Namun yang sering kita gunakan Nagel-Kurkel, di mana biasanya itu nilainya paling tinggi. Di sini dapat hasilnya 0,439, ataupun kalau dikali 100% itu 43,9% besarnya pengaruh variabel Y terhadap X. Kemudian model regresi yang terbentuk dapat kita ambil dari Likert ratio, di mana dapat kita lihat satu persatu umur berapa, dapat langsung ke nilai signifikannya. Oke, nilai signifikannya berada di bawah 0,05, berarti variabel umur pengaruh variabel X secara signifikan. Kemudian lama bekerja di bawah 0,05 itu mempengaruhi secara signifikan. Selanjutnya ketetapan klasifikasi. Langsung saja kita ambil ketetapan klasifikasi. Oke, di sini menunjukkan berapa persen ketepatan dari model yang kita lakukan terhadap realnya. Di sini ada 73% ketepatannya dari semua keseluruhan, berarti ada miss-nya ataupun galatnya itu ada 27%. Tidak setuju 25%, setuju 84%, dan sangat setuju itu 50% untuk ketepatan dari model yang dilakukan. Di sini saya buat tunjukkan berapa persen lagi galat ataupun miss yang akan terjadi, ataupun kesalahan dari model yang terjadi. Untuk tidak setuju itu 75%. Kemudian untuk setuju itu 100 dikurang 40, 84,3 itu 15,7%. Kemudian untuk yang sangat setuju itu ketepatannya masih 50-50, persen tepat dan persen tidak tepat. Yang paling besar ketepatannya itu setuju. Oke. Model regresi ini, regresi logistik, kita gunakan untuk data yang kualitatif. Karena dalam statistik, data yang diuji itu adalah data kuantitatif. Cukup sekian.